Cek, cek, cek. Halo bro, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jake the Giant Slayer. Film ini bercerita tentang peperangan antara manusia dengan para raksasa jahat yang ingin menguasai bumi dan seorang pemuda yang menyelamatkan seorang putri raja. Sebenarnya film ini diadaptasi dari cerita dongeng rakyat Inggris yang berjudul Jake the Giant Killer. Walaupun isi ceritanya tidak sama persis. Film ini disutradarai oleh Bryan Singer dan rilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Nicholas Hoult sebagai Jake, Eleanor Tomlinson sebagai Putri Isabel, anak dari seorang raja yang bernama Raja Bramwell yang diperankan oleh Ian McShane. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Yang lagi bekerja tunda pekerjaannya, dan buat yang lagi nganggur saya pun sama. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua anak kecil yang berbeda kasta sedang dibacakan dongeng yang sama oleh orang tuanya masing-masing. Dua anak kecil tersebut bernama Jake dan Isabel. Jake terlahir dari seorang petani sedangkan Isabel dari seorang putri raja. Isi dari dongeng tersebut dikisahkan pada zaman dahulu ada para biarawan yang menciptakan jalan ke langit dari sebuah biji kacang ajaib untuk menemukan Tuhan mereka. Pohon itu pun malah membawa semua para biarawan ke tempat tinggal para raksasa jahat yang bernama Gantua. Ya, karena ada jalan untuk turun ke bumi, semua raksasa turun dan menghancurkan semuanya. Lalu, di sini terlihat King Eric menciptakan sebuah mahkota dari hati raksasa yang tewas. King Eric pun memakai mahkota tersebut dan para raksasa tunduk. Lalu para raksasa kembali ke tempat asal mereka. Tetapi ini belum selesai, bro. Para raksasa akan kembali ke bumi untuk membalaskan dendamnya kepada keturunan Eric. Lalu setelah bertahun-tahun atas kejadian itu, King Eric pun wafat. Dan biji ajaib beserta mahkota itu pun dikuburkan dengan jasad King Eric. Dan film pun dimulai. Tibalah 10 tahun kemudian. Di sini terlihat Jack sedang berjalan kaki bersama kakek tua. Ya, itu adalah pamannya si Jack yang diperankan oleh Christopher Fairbanks. Jack pergi ke sebuah kota kloster untuk menjual kuda miliknya. Dan tanpa sengaja, Jack bertemu dengan Isabel di sebuah pertunjukan. Lalu Jack melihat Isabel sedang diganggu kehormatannya oleh beberapa preman. Jack pun gercep menolongnya dan akhirnya mamam, Jack pun dipukul di tenggel oleh beberapa preman tersebut. Lalu tiba-tiba datang prajurit kerajaan atas perintah ayah si Isabel. Preman itu pun berlutut dan Jack menyadari pasti ada sesuatu di belakang dirinya. Scene pindah ke Roderick dan Wick. Ya, yang rambut gondrong bernama Roderick yang diperankan oleh Stanley Tucci. Dan rambut pendek bernama Wick yang diperankan oleh Ewan Bremner. Roderick sedang pergi ke ruangannya, lalu berpapasan dengan seorang biarawan. Dan pada saat Roderick memasuki ruangannya, betapa kagetnya dia karena ruangannya sudah amburadul terpuguh rupa. Dan biji ajaib yang ia curi dari makam King Eric ternyata sudah dicuri lagi. Nah bro, jadi yang mencuri biji kacang ajaib itu adalah biarawan yang tadi berpapasan dengan Roderick. Alasan si biarawan mencuri biji itu karena si biarawan gak mau biji tersebut jatuh kepada orang yang salah. Sedikit penjelasan lagi ya bro. Jadi si Roderick itu pria yang akan dinikahkan dengan Isabel. Tetapi Roderick mempunyai niat busuk, yaitu ingin menguasai kerajaan. Karena Roderick marah atas pencurian bijinya, biji apa bro? Pintu gerbang kota itu ditutup, tujuannya untuk mencari biarawan yang tadi. Dan saat-saat yang menegangkan bagi si biarawan tersebut, biarawan itu pun membarter kuda Jack dengan biji ajaib itu. Jack sempat menolak, tetapi saat biarawan menjelaskan khasiatnya, Jack pun lalu menerimanya. Tapi usaha biarawan kabur pun sia-sia. Biarawan itu pun ketahuan dan akhirnya ketangkap.
Pasti kalian sudah tahu nasib si biarawan tersebut kalau sudah ketangkap bakal kayak gimana. Mungkin dijadiin perkedel. Oke, pindah ke Jack. Jack sedang dimarahi oleh pamannya karena bukannya membawa cuan malah membawa biji kacang yang gak ada apa-apanya. Mungkin begitu menurut paman si Jack. Karena emosi pamannya sudah mencapai klimaks, pamannya menggeprak meja yang membuat biji itu pun berserakan. Dan ada satu biji yang jatuh ke lubang lantai kayu. Kembali ke istana kerajaan. Di sana terlihat Raja Bramwell sedikit kecewa karena Isabel telah kabur dari istana. Nah, kalau kalian masih ingat saat Isabel diganggu oleh beberapa preman, ternyata di sana Isabel sedang kabur karena ia ingin kehidupannya bebas dan berbaur dengan masyarakat tanpa adanya pengawalan dan perbedaan. Dan juga Isabel tidak ingin menikah dengan Roderick, pria yang tidak dicintainya. Saat malam tiba, disertai derasnya hujan, Isabel kabur lagi dari istana. Lalu Isabel menghampiri sebuah gubuk kecil dan tanpa sengaja bertemu dengan Jack saat Jack ingin keluar mencari pamannya yang pergi entah kemana. Seketika niat Jack pun yang ingin mencari pamannya di cancel. Di sana Jack dan Isabel berkenalan dan di tengah-tengah perbincangan mereka, saat teh manis belum ada dan kue-kue belum disuguhkan, Jack dan Isabel tidak menyadari bahwa biji ajaib yang tadi jatuh ke lubang lantai itu perlahan mulai menetas karena terkena aliran air hujan. Lalu dengan cepat biji itu tumbuh ke langit. Gubuk kecil itu pun ikut terbawa yang di dalamnya ada Isabel. Lalu Jack yang terpental keluar pun berusaha menyelamatkan Isabel, tapi usahanya itu sia-sia. Saat pagi hari, Jack terbangun dari pingsannya dan ia pun kaget karena di hadapannya sudah ada Raja Bramwell dan pasukannya. Raja Bramwell menanyakan keberadaan putrinya kepada Jack karena gelang Isabel ada pada Jack. Lalu Jack menjelaskan kepada Raja Bramwell bahwa Isabel terbawa oleh pohon itu dengan gubuk miliknya dan gelang itu tak sengaja terbawa saat Jack menggapai tangan Isabel. Setelah mendengar penjelasan Jack, Raja Bramwell memerintahkan sebagian pasukannya untuk mendaki pohon itu. Elmond, Roderick, Crow, dan Wick termasuk Jack bersedia untuk naik ke atas dan mencari Isabel. Di tengah perjalanan, salah satu pasukan tersambar petir yang mengakibatkan beban untuk yang lain. Karena mereka saling terikat oleh tali, Roderick pun menyuruh Wick memutuskan tali itu dan akhirnya mereka pun terjatuh. Saat pagi hari, Jack dan yang lain akhirnya tiba di ujung pohon itu. Jack melihat gubuk miliknya dan berharap di sana terdapat Isabel, dan ternyata Isabel sudah tidak ada di sana. Mereka pun akhirnya lebih dalam mencari lewat jejak kaki Isabel. Dan saat berjalan ke atas, Elmond tidak lupa memberikan sedikit sarapan nasi kuning pada yang lain. Lalu saat akan jalan kembali, Jack ditahan oleh Roderick dan Wick untuk memberikan biji ajaib itu padanya. Tetapi karena otak Jack pintar seperti saya, Jack tidak memberikan semua biji ajaibnya. Ia selipkan satu di kalung miliknya. Saat di pertengahan jalan, jejak-jejak Isabel mulai tidak ada lagi. Lalu Elmond membagi dua kelompok dan berpencar. Saat kelompok Elmond berjalan, mereka melihat beberapa domba badut dan mereka berniat memburunya untuk dijadikan makanan. Tapi saat mereka menghampiri domba badut, di sana terdapat jebakan jaring. Elmond pun mencoba menolongnya. Tapi tak berselang lama, Jack dan Crow bisa bebas dari jaring tersebut. Tetapi, dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang besar tapi bukan. Ternyata ada satu raksasa yang akan menghampiri mereka. Lalu mereka pun bersembunyi. Tapi naas, Crow pun ketahuan oleh raksasa itu. Saat Crow tertangkap, Elmond mencoba menyelamatkan, tapi gagal. Akhirnya mereka berdua dibawa oleh raksasa itu. Lanjut ke kelompok Roderick. Di sana Roderick dengan otak kriminalnya mendorong temannya sendiri hingga terjatuh ke bawah. Dan tiba-tiba datang satu raksasa dari belakang. Lalu raksasa tersebut memakan Wick. Dan pada saat Roderick akan dimakan oleh raksasa itu, Roderick mengeluarkan mahkota yang ia curi dari makam King Eric. Seketika raksasa itu pun tunduk kepadanya. Scene pindah ke Isabel yang ternyata Isabel sudah dikurung di dalam sangkar. Isabel diinterogasi oleh pemimpin raksasa yang bernama Fallon. Fallon menanyakan jalan untuk naik ke tempatnya itu.
dan Fallon mengetahui bahwa Isabel adalah keturunan King Eric dan akan membalaskan dendamnya. Lalu Isabel dibawa ke hadapan para raksasa, dan pada saat itu raksasa yang membawa Elmond dan Crow pun datang. Karena Crow melawan dan membantah omongan Fallon, Fallon dengan cepat melahapnya. Kita kembali ke Jack yang terus mengikuti raksasa yang membawa Elmond dan Crow. Hingga Jack pun sampai di markas para raksasa. Jack melihat para raksasa yang sangat banyak menghampiri kedatangan Isabel, Elmond, dan Crow. Lalu pada saat perkumpulan para raksasa, Roderick datang dengan kesombongannya karena telah mengendalikan semua para raksasa. Isabel dan Elmond sangat senang karena mereka mengira Roderick akan membebaskannya. Tapi ternyata Roderick justru memerintahkan para raksasa itu turun ke bumi dan menghancurkan semuanya. Otak si Roderick kayaknya emang udah kebeterik. Sifat serakah dan kriminalnya itu emang harus dicuci di dalam air panas, lalu dikasih one take. Pada saat acara perkumpulan itu selesai, Isabel dan Elmond dibawa ke dapur. Elmond pun langsung diolah dan dijadikan roti. Lalu Isabel melihat Jack yang sedang menyelinap. Jack langsung menghampiri Elmond dan memberikan pisau untuk bisa bebas dari lapisan roti tersebut. Dan pada saat raksasa itu akan membunuh Isabel, Jack gercep membawa pisau besar dan menancapkannya ke punggung raksasa itu. Lalu raksasa itu tewas di tangan Jack. Jack, Isabel, dan Elmond lalu pergi meninggalkan markas raksasa itu. Tapi pada saat akan menuju jalan tempat turun ke bumi, ada satu raksasa yang sedang tertidur. Dan tiba-tiba Jack terlintas menemukan Eddie yang konyol. Ia menaruh sarang lebah ke helm PUBG level 1. Dan ternyata Eddie dari Jack pun berhasil. Raksasa itu jatuh bangun hingga raksasa itu benar-benar jatuh ke bumi. Jack dan Isabel akan turun ke bumi, tetapi Elmond akan tetap di Gantua untuk membawa kembali mahkota yang ada pada Roderick. Sementara itu di bumi, panik tingkat dewa karena ada raksasa yang tewas setelah terjatuh dari atas. Seketika itu Raja Bramwell memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menebang pohon itu. Karena Raja Bramwell khawatir akan ada para raksasa yang turun ke bumi. Sang raja merelakan putrinya demi kedamaian rakyatnya. Kembali ke Jack dan Isabel. Mereka tidak mengetahui bahwa pohon untuk mereka turun sedang ditebang oleh prajurit ayahnya. Dan di tengah angin malam di depan bulan yang bersinar, mereka akhirnya beradu kenyotan. Sementara itu, Elmond yang masih di atas terbangun dan melihat semua para raksasa yang sedang bersiap untuk turun ke bumi di bawah pimpinan Roderick. Di sana, Elmond pun berkelahi dengan Roderick yang akhirnya Roderick tewas di tangan Elmond. Tetapi pada saat Elmond akan mengambil mahkotanya, ia kalah cepat dengan Fallon dan Fallon kembali menjadi pemimpin para raksasa. Kembali ke bumi yang sedang kacau karena akibat dari penebangan pohon itu. Elmond yang menyadari pohonnya akan tumbang langsung melompat ke pohon itu. Sedangkan Jack dan Isabel terus berpegangan hingga saat akan mendarat, mereka berdua terlempar dan kepala Isabel hampir mengenai besi tajam. Sementara Elmond langsung mendarat ke dalam sungai. Lalu di sini Isabel bertemu ayahnya dan menjelaskan bahwa Roderick telah jadi pengkhianat. Dan ayah Isabel menyesal karena pernah mempercayai Roderick menjadi calon suaminya Isabel. Dan karena Jack telah menyelamatkan Isabel, Jack pun diberi sedikit pesangon oleh Raja Bramwell. Sementara itu Fallon yang kecewa karena tidak jadi turun ke bumi karena pohonnya telah hilang. Ia menemukan biji ajaib yang terlempar dari perkelahian Roderick dan Elmond. Lalu Fallon meniup biji ajaib itu dan masuk ke dalam air. Dan dengan cepat biji itu tumbuh, lalu para raksasa langsung menaiki pohon itu agar merambat ke bumi. Lalu pada saat Jack sedang temu kangen dengan kudanya, Jack melihat ke atas dan ternyata para raksasa turun ke bumi.
Lalu dengan kudanya, Jack pergi untuk mengabari Isabel yang sedang OTW ke Cloister. Lalu Isabel dan ayahnya mengerti dan menyadari, lalu mereka pun mempercepat kudanya agar terus lari menuju Cloister. Sedangkan di Cloister, Elmond sudah bersiap untuk melawan para raksasa itu. Dan akhirnya, Isabel, Jack, dan Raja Bramwell berhasil memasuki Cloister. Lalu Valon terjatuh ke sungai yang berapi. Dan di tengah-tengah perang, Raja Bramwell memerintahkan Isabel dan Jack untuk pergi ke menara Cloister dan memberikan peringatan kepada kerajaan lain untuk membantunya. Dan saat mereka berjalan menuju menara, Valon muncul dari bawah lantai istana. Jack dan Isabel lari dan bersembunyi di jubah kebesaran milik raja. Tetapi persembunyian itu diketahui oleh Valon. Lalu Isabel dan Jack tertangkap. Jack langsung mengeluarkan biji ajaib itu dan melempar ke mulut si Valon saat Jack akan dilahap. Dan akhirnya biji ajaib itu tumbuh dan menghancurkan tubuh si Valon. Lalu Jack mengambil mahkota dari tangan si Valon. Dan pada saat raksasa itu berhasil memasuki Cloister, Jack datang dengan mahkotanya. Lalu para raksasa berlutut kepada Jack dan film pun selesai. Oke bro, akhir dari film ini Jack dan Isabel menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Dan buat kalian yang ingin tahu, ternyata mahkota itu masih ada di Menara London. Boleh kalian yang mau melihat secara langsung bisa main-main aja ke sana. Oke bro, jadi segitu aja alur cerita film Jack the Giant Slayer dari saya. Semoga sedikit menghibur kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyebutan. Sampai bertemu di next video selanjutnya.